penuh kasih, berdoa untuk semua, penuh kasih, berderma. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu ya. Kita bersyukur atas karunia dan cinta Tuhan melalui hari yang kita hidupi, kita jalani. Anak-anak, Tuhan itu selalu menganugerahkan apa yang terbaik untuk hidup kita ya. Maka kita pun juga diajak untuk memberikan apa yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Anak, kalau kamu diajak untuk memberi, membantu teman-teman yang lain, sanggup nggak? Biasanya kita akan mengatakan, aduh nggak sanggup, aduh aku nggak punya. Nah, Tuhan mengajak kita sekalian bagaimana berani memberi, membantu dari apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Meskipun kita hanya punya sedikit, tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan Yesus, kita persembahkan, akan menjadi cukup bahkan berlimpah untuk orang lain. Kita bisa belajar anak-anak dari kitab suci bagaimana Tuhan memberikan makan untuk sekian banyak orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu diberkati oleh Tuhan sendiri dan kemudian dibagikan untuk mereka. Maka anak-anak, mari apa yang kita punyai, kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan agar apa? Bisa dibagikan, diberikan untuk orang lain. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk hidup juga untuk orang lain, sesama kita semuanya. Sanggup ya? Pasti bisa kalau kita mau. Maka semoga dengan ikuti pelajaran Bina Iman anak ini kamu makin semangat dalam iman, sehat dan selalu Tuhan berkati kamu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Bia Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa mengikuti Bia Online kembali. Oh ya adik-adik masih ingat nggak dengan lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati? Oke, pasti adik-adik masih ingat kan? Ya, setiap hari kita sudah menerima berkat dari
Tuhan, dan semoga kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oh iya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, hebat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sepanjang malam hari tadi. Dan terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai hari ini. Berkati kami dalam mengikuti via online hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati pula semua orang yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau segera sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selamat mengikuti via online. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo. Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam, dan mereka menjadi lapar. Yesus berkata pada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti, supaya semua orang ini bisa makan?" Yesus memberikan pertanyaan ini pada Filipus untuk mengujinya. Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan, dan kemudian Filipus menjawab, "Seseorang harus bekerja selama hampir 1 tahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini." Pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, "Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini." Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. Ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu. Dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu. Orang-orang melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus pastilah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Ketika Yesus duduk dan bicara pada kerumunan orang-orang itu dan melihat mereka sangat lapar,
Yesus tidak membiarkan orang-orang itu mencari sendiri makanannya. Yesus sangat baik dan murah hati, peduli akan kebutuhan mereka. Begitupun dengan Tuhan, peduli dan mengasihi kita juga. Tuhan menyediakan banyak kebutuhan kita yang paling penting. Ia hidup kekal melalui Yesus Kristus. Yesus wafat di kayu salib, lalu bangkit di hari ketiga dan berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan bersama dengannya suatu hari nanti. Nah, kalau adik-adik belum menerima Yesus sebagai juru selamat, maka sekaranglah waktunya. Bukalah hatimu dan terimalah pemberian keselamatan itu. Biarkan Tuhan mengerjakan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup adik-adik selamanya. Nah, adik-adik, itu tadi renungan pada hari ini. Untuk penugasan hari ini, adik-adik menggambar 5 roti dan 2 ikan. Contohnya seperti ini. Nah, untuk mama papahnya bisa membantu ya. Dan jangan lupa dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Adik-adik, sekian Bina Iman pada hari ini. Sampai bertemu kembali di Bina Iman Online minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Sampai bertemu kembali ya. Dadah! Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti Bia Online hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bisa menjadi bekal untuk hidup kita. Kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama kegiatan hari ini. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ke hari, dan biarkanlah kami juga bisa menjadi berkat untuk sesama. Kami juga memohon ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di Bia Online minggu berikutnya, dan tetaplah menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya, supaya kita yang sehat menjadi semakin sehat dan yang sakit segera sembuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Lihat
jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk